Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pokok-pokok ajaran Islam. Saya Nazalia Yusma Zahrani. Saya Lepradisa Kausari. Saya Wafa Fatmah. Dan saya Fakih Abdul Haq. Yang pertama akan dibahas oleh Wafa. Akidah. Akidah sendiri berasal dari kata akada yang berarti kokoh, kuat, dan erat. Akidah secara terminologi atau istilah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang-orang yang meyakininya. Ruang lingkup akidah ada ilahiyat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, yaitu pembahasan tentang Allah. Yang kedua ada nubuat, pembahasan berkenaan dengan utusan-utusan Allah, yaitu para nabi dan rasul. Yang ketiga ruhaniyat, yang berkenaan dengan makhluk gaib seperti jin, malaikat, dan iblis. Yang keempat samiyat, yang berkenaan dengan alam gaib seperti alam kubur, akhirat, surga, dan neraka. Urgensi akidah. Yang pertama, akidah mendidik jiwa manusia untuk menetapkan tujuan hidupnya. Yang kedua, menentukan kualitas agama dan masa depan seseorang. Yang ketiga, akidah merupakan dasar pondasi seluruh amal ibadah dan perbuatan yang dilakukan. Yang keempat, tegaknya aktivitas keislaman yang dalam kehidupan seseorang. Yang selanjutnya adalah ibadah. Ibadah adalah tindakan manusia untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang didorong oleh akidah dan tauhid. Dengan melakukan perintah-perintah yang telah ditetapkan, ketentuan, tingkatan, dan rinciannya untuk memperdalam kecintaan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urgensi ibadah. Ibadah merupakan peraturan yang mengatur hubungan dengan Allah, hablum minallah, yang terdiri dari rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ibadah badaniyah murni atau fisik meliputi wudu, tayamum, mandi, tata cara penghilangan najis, peraturan air, azan, doa, iqamah, pengurusan jenazah, dan lain sebagainya. Ibadah amaliyah bersifat materi, kebendaan seperti akikah, kurban, fidyah, sedekah, dan lain sebagainya macamnya. Akhlak. Secara etimologi atau bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, artinya kholako, yang asalnya dari kata khulukun yang berarti perangai, tabiat, adat, dan kata khalkun yaitu kejadian, buatan, atau ciptaan. Akhlak yang merupakan kondisi mental, hati, dan batin yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku seseorang. Pengertian akhlak melingkupi sifat-sifat yang baik atau akhlakul karimah maupun buruk, al-hakul mazmumah, bergantung pada tata nilai yang mendasarinya. Ruang lingkup akhlak. Yang pertama, berakhlak kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya, beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, berzikir kepadanya, bertawakal kepadanya, dan tawadu kepada Allah. Yang kedua ada berakhlak kepada diri sendiri, yaitu bersabar karena Allah, bersyukur atas apa yang diberikan Allah, tawadu atau rendah hati, bersikap amanah, bersikap qanaah atau menerima apa adanya. Yang ketiga ada berakhlak kepada keluarga, berbakti kepada orang tua, menyayangi saudara, membina keluarga, pendidikan akhlak di lingkungan keluarga. Yang keempat berakhlak kepada lingkungan atau masyarakat, yaitu mempertahankan persaudaraan, saling tolong-menolong, bersikap ramah, adil, pemurah, penyantun, pemaaf, menepati janji, dan bermusyawarah. Selanjutnya ada muamalah. Muamalah adalah hubungan sosial atau hubungan antar manusia atau hablum minanas. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan pribadi lain maupun antar badan hukum seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya. Ruang lingkup muamalah dilihat dari segi bagian-bagiannya. Ruang lingkup syariah dalam bidang muamalah menurut Abdul Wahab
khalaf meliputi pertama ahkam al-ahwal al-syakiyah atau hukum keluarga, yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami, istri, dan anak. Ini dimaksudkan untuk memelihara dan membangun keluarga sebagai unit terkecil. Yang kedua al-ahkam al-maliyah atau hukum perdata, yaitu hukum tentang perbuatan usaha perorangan seperti jual beli, pegadaian, perserikatan, utang piutang, perjanjian, dan lain-lain. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur orang dalam kaitannya dengan kekayaan dan pemeliharaan hak-haknya. Yang ketiga al-ahkam al-jinayah atau hukum pidana, yaitu hukum yang bertalian dengan tindak kejahatan dan sanksi-sanksinya. Adanya hukum ini untuk memelihara ketentraman hidup manusia dan harta kekayaannya, kehormatannya, dan hak-haknya, serta membatasi hubungan antara pelaku tindak kejahatan dengan korban dan masyarakat. Yang keempat al-ahkam al-murafaat atau hukum acara, yaitu hukum yang berhubungan dengan peradilan, persaksian, dan sumpah. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur proses peradilan guna merelasikan keadilan antar manusia. Yang kelima al-ahkam al-dusturiyah atau hukum perundang-undangan, yaitu hukum yang berhubungan dengan perundang-undangan untuk membatasi hakim dengan terhukum serta menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok. Yang keenam, al-ahkam al-duwayah atau hukum kenegaraan, yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan kelompok masyarakat di dalam negara dan antar negara. Yang ketujuh, al-ahkam al-ihtisadiyah wa al-maliyah atau hukum ekonomi dan keuangan, yaitu hukum yang berhubungan dengan hak fakir miskin di dalam harta orang kaya, mengatur sumber-sumber pendapatan dan masalah pembelanjaan negara. Kesimpulan, akidah melingkup aspek keyakinan tentang Allah, para malaikat, kitab suci, para rasul, hari akhir, dan takdir. Islam berakar pada keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan. Akidah merupakan sistem kepercayaan yang mengikat manusia kepada agama Islam. Ibadah ialah taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan menaati segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa dan dengannya lahir macam-macam perbuatan, baik atau buruk. Muamalah ialah aspek kemasyarakatan yang mengatur pergaulan hidup manusia di bumi, baik tentang harta benda, perjanjian, ketatanegaraan, hubungan antar negara, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.